Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik hebat, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru pendamping di sekolah yang senantiasa selalu ikhlas dan tulus dalam mengajari adik-adik hebat kita di sekolah. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat selalu. Nah, kembali lagi di program yang sama, program andalan kita yaitu Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Nah, baik adik-adik, kembali lagi bersama Kak Rifa di sini tentu saja untuk membersamai adik-adik dalam persiapan TKA. Nah, tidak terasa TKA ini sebentar lagi akan kita hadapi. Jadi, silahkan dipersiapkan dirinya mulai dari sekarang. Nah, khususnya saat ini kakak akan membahas untuk TKA dengan mata pelajaran pilihan yaitu biologi. Materi apa yang akan kita bahas hari ini? Tentu saja berkaitan dengan metabolisme sel, yaitu tumbuhan C3, C4, dan CAM. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama kita akan masuk ke materi intinya. Nah, di sini kakak akan membahas beberapa poin yang terkait dengan C3, C4, dan CAM, yaitu bagaimana mekanisme fiksasi karbon dari tumbuhan tersebut. Kemudian yang kedua, perbedaan mekanisme fotosintesis dari ketiga jenis atau ketiga kelompok tumbuhan ini. Kemudian yang terakhir, apa saja sih yang menjadi contoh dari tumbuhan C3, C4, dan CAM. Nah, kalau mendengar istilah C3, C4, dan CAM, muncul pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan tumbuhan C3, C4, dan CAM tersebut? Kenapa dikelompokkan seperti itu? Nah, ini adalah 3 jenis kelompok tumbuhan yang dikelompokkan berdasarkan bagaimana cara mengikat yang namanya senyawa anorganik, atau secara khusus ini mengikat senyawa karbon dioksida atau yang lebih kita kenal dengan CO2. Nah, ini dalam prosesnya melakukan yang namanya fotosintesis. Kalau kemarin kita sudah bahas terkait dengan fotosintesis, itu terjadi 2 reaksi utama, ada reaksi terang dan ada reaksi gelap. Nah, di sini kita akan melihat perbedaan dari kelompok-kelompok tumbuhan yang melakukan fotosintesis tersebut. Sehingga perbedaan ini menjadi bentuk adaptasi yang sangat luar biasa nih dari sebuah tumbuhan atau sebuah makhluk hidup dalam beradaptasi di lingkungan tempat mereka tinggal atau habitat yang berbeda-beda. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan memasuki bagaimana mekanisme fiksasi dari karbon dari tumbuhan C3, C4, dan CAM tersebut. Nah, yang pertama dari tumbuhan C3 dulu. Di sini ada mekanisme dari tumbuhan C3. Nah, adik-adik bisa lihat di sini kenapa tumbuhan C3 ini disebutnya C3. Karena yang pertama, alasan utama dari penyebutan C3 ini produk pertama. Jadi ada produk pertama dari sebuah fiksasi karbon itu menghasilkan 3 fosfogliserat. Artinya ada 3 atom karbon. Jadi dikatakan tumbuhan C3 karena dia penerima utamanya adalah beratom karbon 3 atau fosfogliserat. Nah, bagaimana mekanisme dari tumbuhan C3 ini? Bagaimana dia memfiksasi atau mengikat sebuah CO2? Yang pertama, CO2 ini adalah tumbuhan C3 ini adalah tumbuhan kelompoknya yang secara umum atau banyak ditemukan. Nah, di sini adik-adik bisa melihat CO2 di sini difiksasi atau diikat masuk melalui yang namanya stomata dari tumbuhan. Jadi untuk C3 ini CO2-nya di sini CO2 langsung saja difiksasi oleh yang namanya enzim Rubisco yang tempatnya ada di stroma. Kemarin kita sudah bahas di reaksi gelap terjadinya fotosintesis, itu tempat utamanya ada di stroma. Secara khusus ini berada di sel mesofil dari tumbuhan. Ini untuk kelompok tumbuhan C3 ya. Jadi ini secara langsung saja dia simpel, CO2-nya difiksasi masuk ke dalam dan terjadilah yang namanya siklus Calvin. Siklus Calvin. Nah, nanti diikat oleh yang namanya enzim Rubisco, kemudian nanti membentuk PGA, ini yang
atom karbonnya 3 ya, jadi dikatakan tumbuhan C3. Kemudian nanti diubah menjadi, nanti membentuk yang namanya glukosa, kemudian molekul lainnya kembali membentuk menjadi regenerasi RUBP kembali. Seperti di reaksi gelap yang umum kita ketahui. Nah, waktunya proses fiksasi dan siklus Kelvin ini pada tumbuhan C3 itu berlangsungnya di siang hari ketika terjadi yang namanya reaksi terang. Artinya cahaya masih tersedia. Kemudian ada kekurangan dari tumbuhan C3 ini. Kenapa? Rubisco ini, jadi enzim ini memiliki afinitas ganda. Dalam artian Rubisco ini bisa mengikat oksigen atau O2 dan juga bisa mengikat CO2. Kalau normalnya kan dia harusnya mengikat CO2 untuk membentuk yang namanya gula atau glukosa. Akan tetapi karena dia afinitas ganda, dia juga mampu mengikat O2 kalau CO2 itu tidak tersedia. Sehingga dengan sifatnya yang seperti ini bisa memicu terjadinya yang namanya fotorespirasi. Nah, fotorespirasi ini akan merugikan tumbuhan tersebut atau membuang energi dari tumbuhan tersebut atau tumbuhan C3 ini. Nah, seperti itu untuk kelompok yang pertama yaitu tumbuhan C3. Kemudian ada kelompok tumbuhan yang kedua yaitu tumbuhan C4. Nah, kenapa sih disebut dengan tumbuhan C4? Karena produk awal atau produk utama dari tumbuhan ini adalah penerima yang mempunyai senyawa berkarbon 4. Disebutnya oksaloasetat atau biasanya disingkat dengan OAA. Jadi ini penerima utama. Dia mempunyai 4 karbon. Kalau tadi di C3 dia 3 karbon, kalau ini 4 karbon. Makanya dia dikategorikan tumbuhan C4. Nah, terus kita melihat dulu waktunya. Waktunya tetap terjadi di siang hari, tetapi terjadi pemisahan dari segi ruang atau spasial. Nanti kita akan melihat di mana lokasinya. Jadi di sini untuk C4 secara khusus dia berada di sel mesofil dan juga ada yang disebut seludang pembuluh. Jadi dia ada pemisah, ada ruang pemisah atau spasial yang menjadi pembeda dengan tumbuhan C3. Tapi di sini untuk C4 ini mempunyai keunggulan. Kenapa? Karena dia sifatnya lebih efisien untuk di kondisi suhu yang sangat tinggi atau suhu ya atau tempat yang sifatnya kering atau kurang air ya. Jadi tumbuhan jenis ini bisa bertahan pada cuaca yang ekstrim seperti itu. Sehingga ini menekan terjadinya yang namanya fotorespirasi kalau di kondisi tersebut. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana mekanisme dari tumbuhan C4 ini. Nah, seperti ini. Jadi, untuk di awal terjadinya mekanisme C4 ini atau tumbuhan C4 sama-sama di awal itu akan terjadi yang namanya pengikatan CO2, fiksasi CO2. Jadi di sini fiksasi awal CO2 itu terjadinya di sel mesofilnya dulu. Di sebelah sini. Nah, ini adalah sel mesofil dari tumbuhan C4. Kan tetapi nanti ini diterima oleh kalau tadinya enzim Rubisco, nah di C4 ini diterima oleh enzim PEP karboksilase atau fosfoenol pirufat karboksilase. Nah, ini mempunyai afinitas yang tinggi terhadap CO2. Dan dia sifat istimewanya berbeda dengan Rubisco, dia hanya bisa mengikat yang namanya CO2. Dan O2 ini tidak bisa diikat. Jadi tidak akan memunculkan namanya fotorespirasi atau reaksi oksigenase. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya CO2 yang telah diikat ini diubah dulu menjadi oksaloasetat. Jadi dari sini ya, ini CO2-nya diikat, kemudian nanti masuk melalui stomata, kemudian nanti diubah menjadi oksaloasetat atau OAA, langsung direduksi selanjutnya menjadi asam malat atau aspartat. Nah, ini nantinya
berubah setelah dari OAA atau oksaloasetat diubah menjadi malat. Nah, malat ini nanti akan dimasukkan ke dalam seludang pembuluh. Jadi ini ada yang namanya, khususnya di sini disebutnya anatomi Kranz. Jadi ini struktur khusus yang ada di dalam tumbuhan C4 ini. Nah, selanjutnya setelah dipindahkan ke seludang pembuluh, barulah masuk ke yang namanya siklus Kelvin atau reaksi gelap. Nah, di sini kita bisa melihat dari atom C yang berkarbon 4 itu nantinya akan direduksi. Satu C-nya masuk CO2 membentuk CO2, CO2-nya akan digunakan masuk ke dalam siklus Kelvin. Nah, sedangkan C3-nya ini atau piruvatnya nanti akan digunakan untuk membentuk kembali yang namanya PEP di sel mesofil dari tumbuhan tersebut. Nah, jadi siklus Kelvinnya berlangsung setelah CO2-nya masuk. Nah, di seludang pembuluh, malat atau aspartat ini tadi diubah jadi CO2, sehingga CO2-nya ini masuk ke siklus Kelvin. Dan Rubisco ini akan mengikat kembali CO2. Jadi sama saja ya, kalau sudah masuk ke tahapan siklus Kelvin, itu yang berperan itu tetap akan ada enzim Rubisco atau RUBP di sini yang akan mengikat si CO2 ini. Sehingga siklus Kelvin itu bisa berlangsung dan membentuk yang namanya glukosa. Nah, seperti itu untuk mekanisme dari tumbuhan C4. Selanjutnya kita akan melihat kelompok yang ketiga yaitu tumbuhan CAM atau Crassulacean Acid Metabolism. Jadi disingkatnya CAM. Nah, kenapa disebutnya CAM? Jadi ini adalah kelompok tumbuhan yang pertama kalinya metabolismenya itu ditemukan pada famili Crassulaceae atau kelompok sukulen yang mampu menyimpan cadangan air. Jadi ini adalah kelompok tumbuhan yang hidupnya di cuaca yang sangat ekstrim dan mengalami kekeringan. Jadi memang harus menyimpan cadangan air yang sangat banyak, cadangan makanan yang sangat banyak. Sehingga ini dikategorikan atau dikelompokkan ke dalam tumbuhan sukulen atau Crassulaceae. Nah, seperti itu. Untuk keunggulannya, ini merupakan adaptasi yang sangat luar biasa sifatnya. Kenapa? Karena dalam kondisi lingkungan yang kering, di kondisi lingkungan kering, itu persediaan air terbatas, tapi tumbuhan ini mampu menyimpan cadangan air tersebut. Cadangan air tersebut, sehingga tumbuhan ini juga masih bisa atau masih mampu untuk bertahan di lingkungan yang ekstrim tersebut. Nah, selanjutnya di sini kakak akan memperlihatkan untuk mekanisme dari tumbuhan CAM. Nah, di sini kalau adik-adik lihat untuk tumbuhan CAM atau dari kelompok sukulen ini, dia sebenarnya memiliki kemiripan dari tumbuhan C4. Akan tetapi di sini ada perbedaan waktu atau perbedaan sedikit yang terjadi antara C4 dan CAM ini. Jadi awal mulanya kalau di CAM ini juga melibatkan dua siklus. Jadi nanti di awal CO2-nya difiksasi CO2 melalui stomata. Nah, ini stomata ini pada siang hari karena kondisinya sangat terik, stomata akan menutup untuk mengurangi terjadinya yang namanya fotorespirasi. Jadi tidak diikat yang namanya CO2 di siang hari. Akan tetapi pengikatan CO2 ini terjadinya di malam hari. Jadi di kondisi siang hari itu stomata dari CAM ini akan tertutup. Nah, fiksasinya itu sifatnya berdasarkan waktu atau sifatnya temporal. Pada malam hari barulah si stomata ini terbuka. Stomatanya terbuka sehingga pada malam hari terjadi fiksasi CO2. Nah, ini akan difiksasi juga oleh yang namanya enzim PEP, diubah menjadi asam malat, kemudian disimpan sebagai asam malat di vakuolanya.
Jadi disimpan di sini. Dari pengikatan CO2 nanti diikat oleh PEP. Diikat oleh PEP, kemudian diubah menjadi malat, disimpan dalam bentuk asam malat. Kemudian nanti malat ini akan masuk pada siang hari. Di siang hari barulah terjadi yang namanya siklus Kelvin. Nah, di sini pada siang hari stomata menutup untuk menjaga tidak terjadinya transpirasi. Transpirasi itu terjadinya sebuah penguapan yang berlebihan sehingga dapat merugikan tumbuhan tersebut. Nah, jadinya pada siang hari itu terjadilah yang namanya siklus Kelvin. Saat CO2 ini dibentuk dari malat, kemudian C3-nya atau piruvat ini nanti kembali membentuk PEP. CO2-nya diikat kembali oleh enzim Rubisco dan masuklah ke siklus Kelvin. Pada akhirnya nanti akan membentuk yang namanya glukosa atau gula. Nah, seperti itu untuk reaksi dari atau mekanisme fiksasi dari tumbuhan CAM. Jadi kita sudah bisa melihat perbedaan dari ketiga kelompok tersebut. Nah, selanjutnya di sini Kakak memperlihatkan perbandingan dari reaksi atau struktur dari ketiga kelompok tumbuhan tersebut. Di sana ada kelompok dari C3, ini yang paling banyak, kemudian ada C4 dan ini CAM. Kalau di C3 itu umumnya langsung terjadi pada saat fiksasi, terjadi di reaksi terang, itu langsung masuk ke siklus Kelvin. Kalau di C4 itu ada dua yang terlibat, dua tempat atau dua ruang, karena mempunyai anatomic range, sehingga di mesofil dulu, barulah kemudian masuk di seludang pembuluh. Nah, ini baru di seludang ini terjadilah siklus Kelvin. Nah, kalau di CAM secara khusus ada waktu pada malam hari baru terjadi yang namanya fiksasi CO2, sehingga pada siang hari barulah terjadi yang namanya siklus Kelvin. Nah, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya di sini kita akan melihat perbedaan mekanisme fotosintesis secara rinci. Kita melihat yang pertama dari cara fiksasi karbon atau CO2 dari sebuah tumbuhan tersebut atau dari ketiga kelompok tumbuhan tersebut. Nah, di sini yang pertama kita akan melihat C3 itu langsung difiksasi oleh yang namanya enzim Rubisco. Kemudian produk awal yaitu PGA atau fosfogliserat. Sedangkan kalau kita melihat dari C4 di sini, C4 itu fiksasinya oleh enzim PEP. Jadi sudah ada perbedaan ya. Ini menghasilkan OAA tadi, kemudian masuk ke siklus Kelvin. Sedangkan kalau CAM ini sama difiksasi oleh PEP, tapi berlangsungnya ada perbedaan. Nah, diubah menjadi malat, PEP ke malat, kemudian masuk ke siklus Kelvin. Itu berdasarkan cara fiksasi dari senyawa anorganiknya. Kemudian selanjutnya melihat dari tempat fiksasi dan siklus Kelvinnya. Kalau C3 keduanya sama-sama terjadi di sel mesofil dari tumbuhan tersebut. Kemudian C4 itu fiksasi karbonnya, pertama terjadi di sel mesofilnya dulu, kemudian siklus Kelvinnya itu terjadi di seludang pembuluh atau berbeda ruang. Nah, sedangkan tumbuhan CAM ini fiksasinya justru terjadinya di malam hari, sedangkan siklus Kelvinnya itu terjadi di siang hari. Kemudian selanjutnya waktu proses terjadinya fotosintesis dari ketiga kelompok tumbuhan ini. Yang pertama C3 itu terjadinya di siang hari bersamaan dengan terjadinya yang namanya reaksi terang. Kalau C4 di siang hari tapi terjadi pemisahan ruang atau spasial. Kemudian CAM itu fiksasinya sama terjadi di malam hari tadi. Terjadinya di malam hari, siklus Kelvinnya secara khusus terjadi di siang hari. Nah, seperti itu untuk waktu prosesnya. Sedangkan ketahanan terhadap fotorespirasi ini juga dapat dibedakan
Yang pertama di C3 itu rentan fotorespirasi. Kenapa? Karena Rubisco tadi mampu mempunyai afinitas ganda sehingga mampu mengikat yang namanya O2 dan CO2. Ini bisa terjadi kalau suhunya rendah atau suhu yang tinggi. Jadi bisa terjadi pengikatan O2 yang merugikan tumbuhan tersebut. Kemudian C4 ini tahan terhadap fotorespirasi. Kenapa? Karena dia hanya mengikat CO2. Si PEP ini hanya mengikat CO2. Sehingga CO2 ini dikonsentrasikan memang khusus ke seludang pembuluh untuk membentuk yang namanya glukosa. Jadi tidak rawan terjadi yang namanya fotorespirasi. Sedangkan kalau di CAM, fotorespirasi ini sifatnya juga tahan. Kenapa tahan? Karena lagi-lagi enzim yang digunakan juga penerima utamanya adalah PEP yang tidak mengikat oksigen. Dan juga ini dilepaskan internal di siang hari. Jadi terjadinya pelepasannya di siang hari saat stomata tertutup. Sehingga Rubisco ini mendapat pasokan CO2 yang memang harus diikat. CO2-nya itu terkonsentrasinya secara khusus, jadi konsentrasinya sangat tinggi. Secara khusus disiapkan sehingga dapat membentuk gula dalam proses siklus Kelvin atau reaksi gelap tersebut. Nah, seperti itu ya adik-adik. Terus selanjutnya kita akan melihat contoh-contoh tumbuhan dari C3. Dari kelompok tumbuhan yang pertama, itu contohnya di sini yang umum kita temui ada padi. Padi ini termasuk kelompok tumbuhan C3 ya. Kemudian di sini ada gandum. Kemudian selain gandum juga di sini ada kedelai, kacang-kacangan ya, dari kelompok kacang-kacangan. Kemudian ini juga ada kapas. Jadi ini semua adalah kelompok tumbuhan yang masuknya ke tumbuhan C3 yang umum kita temui. Terus untuk contoh tumbuhan C4 itu contohnya ada jagung, kemudian ada sorghum, kemudian yang ketiga itu contohnya ada tanaman tebu. Di sini ini masuknya ke tumbuhan C4 yang tahan akan tempat yang kekeringan dan cuacanya atau cahayanya terik. Nah, seperti itu. Untuk CAM ini kelompok tumbuhan sukulen yang bisa menyimpan cadangan air. Contohnya ada kaktus, ada dari kelompok nenas, tumbuhan nenas, ada lidah buaya, kemudian yang terakhir itu ada agave. Jadi ini adalah kelompok tumbuhan CAM yang mampu menyimpan cadangan air lebih banyak dibanding tumbuhan lainnya. Nah, itu tadi untuk materi terkait dengan tumbuhan C3, C4, dan CAM. Nah, sekarang kita latihan untuk contoh soal. Yang pertama, di sini ada contoh soal yang pertama. Ini terkait dengan tumbuhan C3, C4, dan CAM. Ini soal prediksi untuk TKA ya. Jadi di sini soalnya kakak bacakan, pengamatan preparat anatomi daun dari sebuah tumbuhan monokotil ini di bawah mikroskop ternyata mengandung sel-sel mesofil. Jadi sel-sel mesofil yang tersusun melingkar mengelilingi sel seludang pembuluh yang berukuran besar. Jadi ada seludang pembuluh yang ukurannya besar dan kaya akan kloroplas. Berdasarkan karakteristik tersebut, pernyataan yang paling tepat mengenai jaringan dan aktivitas fotosintesis dari tumbuhan tersebut. Nah, kalau berbicara tentang seludang pembuluh, ini sudah pasti yang mempunyai anatomi krans atau dari kelompok tumbuhan C4. Nah, ini ya kata kunci utamanya, dia mempunyai seludang pembuluh yang ukurannya besar. Kemudian kita baca opsinya. Yang pertama di bagian A ini, siklus Kelvin dan fiksasi awal terjadi di dalam sel mesofil pada siang hari. Siklus Kelvin dan fiksasi karbon terjadi pada siang hari. Nah, ini hanya terjadi katanya di sel mesofil. Sedangkan sudah dikatakan bahwa ini melibatkan seludang pembuluh. Jadi ini kurang tepat. Ini cocoknya untuk C3 ya.
Nah, itu. Kemudian yang kedua, produk awal fiksasi CO2 adalah senyawa berkarbon 3. Berarti ini C3. Sudah pasti ini masuknya ke dalam kelompok tumbuhan C3. Nah, berarti ini juga kurang tepat karena ada seludang pembuluh. Nah, fiksasi yang bagian C, fiksasi CO2 awal terjadi di sel mesofil, sedangkan siklus Kelvinnya berlangsung di seludang pembuluh. Nah, ini sudah tepat ya, karena difiksasi dulu di mesofil, kemudian nanti dimasukkan ke seludang pembuluh, barulah terjadi yang namanya siklus Kelvin atau reaksi gelap. Jadi ini adalah jawaban yang paling tepat. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Untuk soal yang kedua, di sini ada terjadinya sebuah fotorespirasi. Ini merupakan proses yang tidak efisien bagi tumbuhan karena mampu membuang karbon tanpa menghasilkan ATP atau glukosa. Pertanyaannya, tumbuhan C3 cenderung mengalami peningkatan laju fotorespirasi yang signifikan pada kondisi kering dan panas karena apa? Jadi di sini, opsi yang pertama, enzim PEP ini mengalami denaturasi akibat suhu yang terlalu tinggi. Jadi PEP ini nanti fungsinya di C4 atau CAM itu untuk mengikat karbon dioksida. Jadi di sini tidak mengalami yang namanya denaturasi. Stomata menutup untuk mencegah dehidrasi yang menyebabkan rasio CO2 terhadap O2 di dalam daun akan menurun. Jadi di sini kan pertanyaannya tumbuhan C3 cenderung mengalami peningkatan laju fotorespirasi. Nah, fotorespirasi karena kondisinya kering dan panas. Sehingga di sini karena apa? Di sini stomatanya akan menutup untuk mencegah yang namanya dehidrasi karena terjadinya penguapan. Nanti kalau stomatanya membuka terus dalam keadaan kondisi panas, itu terjadi transpirasi atau penguapan sehingga membuat tumbuhan tersebut bisa mengalami yang namanya dehidrasi. Jadi ini adalah jawaban yang tepat. Nah, seperti itu ya. Nah, kita kerjakan satu contoh soal lagi. Di contoh soal ketiga, di sini sebuah tanaman C3 dan C4, di sini ada padi dan jagung dengan ukuran dan fase pertumbuhan yang sifatnya sama. Ditempatkan dalam sebuah wadah kaca transparan, kedap udara. Ini diletakkan di bawah penyinaran cahaya matahari yang sifatnya konstan dan terus-menerus. Fenomena yang paling mungkin terjadi setelah beberapa hari adalah yang A, kedua tanaman akan tumbuh lebih subur. Jadi ini tadi ingat ya, C3 dan C4. Dari kelompok C3 dan kelompok C4 ada jagung. Kedua tanaman akan tumbuh lebih subur karena siklus pertukaran gas yang seimbang. Apakah terjadi pertukaran gas yang seimbang dalam wadah tertutup? Tentu saja tidak ya. Jadi ini kurang tepat karena wadahnya tertutup. Kemudian yang B, tanaman C3 akan bertahan hidup lebih lama karena memiliki titik kompensasi CO2 yang lebih rendah. Jadi C3 itu ini harus berlangsungnya dalam reaksi terang untuk mengikat atau memfiksasi CO2. Sedangkan kalau CO2-nya sudah habis dalam wadah tertutup, itu tidak akan membuat C3 ini bertahan hidup lebih lama. Karena yang bahan utamanya yang harus dikonsumsi itu sudah habis. Nah, jadi ini kurang tepat. Kemudian yang ketiga, kedua tanaman akan mati secara bersamaan karena kehabisan air akibat transpirasi berlebih. Jadi ini prosesnya kehabisan air, akan mati karena kehabisan air. Ini kurang tepat ya. Jadi sangat berlebih. Ini tidak tepat karena dalam kondisi wadah yang tertutup. Nah, kemudian yang keempat, tanaman C4 akan bertahan hidup lebih lama karena mampu. Jadi mampu memfiksasi CO2 yang konsentrasinya sangat rendah. Jadi kalaupun dalam wadah tertutup, nah C4 ini memiliki kelebihan untuk tetap memfiksasi CO2 dalam keadaan kondisi yang sangat rendah. Sehingga dia tetap mampu untuk memproduksi yang namanya gula sebagai sumber energi. Jadi ini adalah jawaban yang tepat.
Nah, baik seperti itu adik-adik untuk materi mekanisme fotosintesis terkait dengan 3 kelompok tumbuhan yaitu C3, C4, dan CAM. Kita masing-masing sudah melihat perbedaannya dan contoh soal yang diprediksikan mirip dengan soal-soal TKA sebelumnya. Baik adik-adik, semoga adik-adik bisa memahami apa materi yang kakak sampaikan. Semoga bisa dimanfaatkan dan bisa diulang-ulangi dalam proses persiapan adik-adik ke depan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, kakak pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.